Shalom. Karena kebaikan Tuhan kita ada di tempat ini, amin. Haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, mari lambaikan tangannya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang ajaib dan dahsyat. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama bersatu hati kami datang di dalam hadirat. Mengungkapkan segenap kerinduan kami bagi Tuhan yang hidup. Tuhan yang bangkit. Engkau Tuhan yang peduli kepada kami. Engkau yang mengasihi umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Karena Kau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Kau membaharui kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Karena Kau menjadikan kami indah di dalam hadir-Mu Tuhan Yesus. Selama-lamanya Engkau Tuhan. Selama-lamanya Engkau berkuasa. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tak akan pernah tergantikan Engkau ya Tuhan. Kami bersorak dan memuji Engkau selama-lamanya ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau bersyukur atas kebaikan Tuhan kami. Bersama-sama Tuhan. Kami sujud di hadapan Roh Kudus-Mu yang memegang dan menolong kami. Kau yang memampukan kami untuk kami hidup di dalam Tuhan. Mari kita katakan bersama-sama. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus
Yesus
bersama-sama. Mari salam kanan kirimu, katakan bahwa Yesus kita baik. Haleluya. Sebab dia sungguh baik. Dia mati dan dia bangkit bagi kita semua. Amin. Haleluya. Mari berikan tepuk tanganku
kasih Bapa yang baik. Segala kebaikan-Mu yang kami terima ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk itu. Dan kami juga mau jadi pelaku-pelaku firman, melakukan apa yang Engkau sudah ajarkan bagi kami, belajar menjadi berkat. Dan biarlah setiap anak-anak Tuhan boleh memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Segala pujian syukur hanya bagimu di tempat maha tinggi. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik dan mulia. Haleluya. Mari diberkati Roh Kudus sama-sama. Katakan amin. Selamat sore. Oh, cuaca boleh dingin ya, tapi semangat selalu menyala-nyala. Nah, saudara kasih Yesus, dosen saya yang dia ada di STT Museum Keri ya, sekaligus ketua yayasannya ya, Pendeta Dr. Ottovianus Nathanael. Pada waktu yang lalu mereka sedang di India ya, mengadakan sebuah pelayanan. Katanya beliau lagi naik bajai, korok, ribut tuh bajai kan, buatan India itu asli. Nah, orang jual koran bilang dia ngomong bahasa Inggris, Tuhan mati. Dia juga bingung kan, Tuhan yang mana mati? Tuhan mati. Semua orang menjual koran dengan headline tema utama Tuhan mereka mati. Penasaran Pak Octavian. Lalu dia beli, tengok, wah ternyata Tuhan yang mereka sembah yang ada di India yang namanya Sai Baba mati beneran, tak bernafas, tak berdenyut nadi, jantung tidak memompa darah lagi. Itu yang namanya mati definisinya, atau terpisahnya roh dari tubuh. Beberapa murid dan pengikutnya menunggu bangkit karena dia percaya dia akan bangkit. Ternyata hari pertama bangkit tidak. 1 minggu bangkit tidak. Sebulan bangkit tidak. Tetapi junjungan ilahi kita, dia mati dan bangkit buat kita semua yang percaya, katakan amin. Yang bernama Yesus Kristus mati dan bangkit. Hanya satu pimpinan, hanya satu Tuhan yang mati dan bangkit. Kelahirannya sudah dinubuatkan. Rencana Tuhan sudah dinubuatkan di Kejadian pasal 3 ayat 15. Bahwasanya kuasa si jahat ini akan diremukkan, kepala si ular akan diremukkan oleh tumit Kristus Yesus, tetapi tumitnya dipaku, dihancurkan di kayu salib. Demi siapa? Demi saya dan saudara yang berdosa, agar kita tidak lagi dalam hukuman, sehingga kita tidak lagi terpisah. Dengan kematian Yesus, tabir baik Allah terbelah, tidak ada batasan antara manusia dengan Bapa di surga pada Elohim Yahweh pencipta langit bumi dan isinya. Oleh karena darah Yesus sudah menebus, membayar lunas semua dosa-dosa kita. Haleluya. Masih mau menyembah yang lain? Masih mau menyembah mamon yang bisa beli harta? Wah, mereka sampai ada yang ke laut tidur sana menyembah supaya mereka jadi kaya raya. Ujung-ujungnya diperbudak. Masih mau menyembah jabatan? Jabatan adalah segalanya bagiku, aku siap menukar imanku. Ada orang luar sana dengan jabatan yang menjanjikan, meja basah, ya, kursi basah. Maksudnya basah bukan banyak air, banyak duitnya, banyak koleha-koleha yang segan dan hormat pada pejabat-pejabat. Banyak orang menukarkan itu, saudara kasih Yesus. Ada beberapa orang yang dosa menukarkan imannya dengan kekasih hatinya. Wah, dia segalanya bagiku, Bang. Tak ku berikan segalanya, cinta dan dompetku. Nah, gimana begitu? Dia memberikan segalanya pada orang yang salah, pada pribadi yang salah. Habis manis sempat dibuang, bos. Sama kita di permen karet. Ada yang mau punya permen karet, sudah habis manis terus dikunyah 1 hari 2 hari, mau
Tidak, rata-rata kalau sudah habis manisnya, permen karet dibuang. Itulah kalau hubungan yang manis hanya ya sekedar hubungan sesama manusia. Tetapi jika hubungan yang kita bangun dengan Tuhan yang penuh kasih, yang mau mati bagi kita, mau bangkit bagi kita, maka waktumu tidak pernah sia-sia yang kau berikan untuk melayaninya. Tenagamu tak akan pernah sia-sia. Talentamu bertumbuh, bertambah. Kalau kamu akan bertumbuh, bertambah. Karena dia adalah Bapa yang hidup, maka engkau juga akan memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Barang siapa yang percaya akan boleh hidup selamat, dia tak akan binasa. Oleh karena kasih yang begitu besar di Yohanes 3 ayat 16. Besar bagaimana? Sebesar badan saya? Sebesar mobil traktor? Besar bumi ini? Lebih besar. Apa tak terhingga? Pernah lihat huruf S? Tak terhingga kasihnya. Tidak ternilai. Abuan tak ternilai. Tak terbelikan. Tak tergantikan dengan apapun, saudara kasih Yesus. Nah, tetapi ketika kematian Yesus, kita kembali mengguncang murid-muridnya. Mereka sempat seperti induk, anak kehilangan induknya. Mana guru kita? Dia mati. Ada beberapa orang yang mengingat akan semua perkataannya. Aku akan mati. Ada beberapa orang tidak mengingat sehingga mereka menyatakan, tidak guna mengikuti Yesus Kristus. Tapi yang percaya, mereka menanti-nantikan semua yang dijanjikan Kristus Yesus. Di Yesaya pasal 7 ayat 14, yuk kita lihat. Bagaimana bunyinya? Bisa lihat saya? Sebelum kita masuk pada kitab Lukas ayat pasal 24 ayat 147. Yuk baca dulu. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra. Sebab Tuhan itu sendirilah yang akan memberi tanda. Tuhan itu huruf besar semua ya, ya kan? Apa artinya? Berarti Elohim, Yahweh, pencipta langit bumi dan isinya, yang akan langsung memberikan tanda. Akan lahir satu pribadi dari anak darah Maria, ya akan disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Benih ilahi. Benih ilahi, ingat dia adalah benih ilahi, maka yang lain adalah sesuatu pribadi yang ilahi. Kalau benih manusia, yang lain adalah manusia. Tapi Yesus Kristus adalah Tuhan yang sejati, juga manusia yang sejati. Ketika kurang minum, haus. Ketika lapar, ia juga merasakan ya ingin makan. Ketika matahari begitu terik, ya dia merasakannya panas juga. Maka ketika ada cambukan sedikit saja di tubuhnya, Tuhan Yesus juga merasakan pedih. Itu secara manusia. Dihina, diolok-olok, dikhianati, dipaku, ditombak lambungnya. Kalau kita lihat, coba boleh tayangan 5 menit saja filmnya. Bagaimana semua itu dilakukan untuk kita, agar kita selamat, agar hidup kita hidup yang penuh kelimpahan. Dia ingin selalu memberi yang terbaik. Hari ini kebangkitan yang kita bertanya dalam hati kita, tanya masing-masing, apakah saya sudah memberi yang terbaik bagi Tuhan? Waktu, talenta, keuangan, tenaga, pikiran. Perhatikan, ini gambaran saja, ternyata keadaan yang asli lebih parah.
destined to see the man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating. There were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head. And he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, all the way of suffering, like a lamb came the Messiah, Christ the King. But he chose to walk that road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Por la Via Dolorosa, triste día en Jerusalén, soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la Via Dolorosa, es la vía del dolor, como ven, vino Cristo, Rey Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí, por la Via Dolorosa al Calvario y a morir. That would cleanse the souls of all men, made its way to the heart of Jerusalem. Adakah manusia yang mau berkorban seperti ini? Adakah keluarga sekalipun, orang tua sekalipun tidak bisa berkorban seperti ini buat orang yang dikasihinya? Hanya benar-benar Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Kasih yang bisa melakukan ini semua buat kita, agar kita tidak dihukum, terjadi pertukaran di kayu salib. Seharusnya kita yang dihukum, seharusnya kita yang dicambuk, tetapi oleh karena kasihnya dia rela mati di kayu salib. Tanda, orang selalu minta tanda. Kurang banyak apa lagi tandanya bahwa saya suatu pribadi yang ilahi ini sudah mau berkorban, mati dan bangkit? Sangat banyak. Di masa kehidupannya juga di muka bumi ini melakukan segala suatu perkara yang tidak dapat bisa dilakukan manusia manapun. Tabib sekalipun, sekarang apa profesor, doktor, apapun tidak bisa mencelikan orang yang mata semenjak buta semenjak lahir, dibentuk bola mata. Pendarahan 12 tahun sembuh, yang mati dibangkitkan, karena dia memang maha kuasa, apa dan omega.
Satu pribadi yang sudah ada, yang sudah dibuatkan dan datang di muka bumi ini, sudah digenapi, dan sudah mati, sudah juga digenapi. Apakah ketika Yesus mati di kubur Golgata, dia hanya mati tertidur di tempat? No. Yesus Kristus memproklamirkan bahwasanya ada satu jalan keselamatan, hanya satu jalan keselamatan. Percayalah pada aku sebagai anak Tuhan yang diutus. Kristus mengatakan begitu pada orang-orang yang ada di dunia, orang mati, orang yang lahir dan mati sebelum Yesus mati. Orang bertanya, Tuhan kalian satu atau tiga? Katakan satu. Sehakikat melekat tidak dapat dipisahkan. Tuhan kan katanya mati 3 hari. Jumat ke Sabtu 1 hari. Sabtu ke Minggu kan 2 hari. Mana betul firman Tuhan ini? Katanya, firman Alkitab kalian ini. Ingat bos bilang, cara perhitungan di Yahudi atau Israel berbeda dengan kita. Kalau kita menghitung hari contohnya sekarang tanggal berapa? 20. Ya kan? Nanti jam 000 1 detik atau 5 detik 10 menit 000 atau 12 lewat, maka dihitung tanggal 21. Itu cara kita waktu Indonesia Barat, cara hitung waktu yang berlaku di Indonesia. Kalau di Yahudi tidak, jam Sabtu Jumat jam 5-6 sore sampai Sabtunya sudah dihitung 1 hari. Perhitungannya semenjak jam 5-6 sore Sabat. Maka Sabtu ke paginya lagi 2, peminggunya 3 hari. Bukan perhitungan kita jadi jam 24 atau 00, tapi dari jam sore seperti ini. Saudara kasih Yesus, bukti apa lagi yang harus dinyatakan? Memang benar ketika kita menyampaikan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada satupun yang membuat orang ini bisa percaya kecuali Roh Kudus yang bekerja, meyakinkan, menyatakan dan memilih dia untuk beriman pada Yesus Kristus dan hidupnya diselamatkan. Bangkit sudah dibuatkan. Nah, ada saksi. Ayo kita baca yuk. Di kitab Lukas. Pasal 24 ayat 1 sampai 7. Lukas ini adalah tabib. Seorang tabib pasti bisa mendiagnosa atau mengecek apakah seseorang ini sudah mati atau pingsan atau pura-pura pingsan atau pura-pura mati, bukan? Oh, tabib. Dulu terkenal sekali Lukas ini. Yuk, kita baca. Berarti tidak ada namanya skenario atau tipuan. Jelas ini Lukas seorang tabib bisa melihat orang yang hidup atau mati atau pingsan. Ya, yuk baca. Ayat 1 sampai 7 saja. Kita baca bersama-sama. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai 7. Dua ya. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka datang ke kubur dengan membawa rempah-rempah yang telah mereka persiapkan. Dan bersama mereka ada juga beberapa orang. Namun mereka mendapati batu kubur itu sudah terguling dari kubur. Setelah mereka masuk, mayat Tuhan Yesus tidak ditemukan. Sementara mereka kebingungan mengenai hal itu, tampaklah 2 orang berdiri di dekat mereka dengan pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka menundukkan wajah mereka karena sangat ketakutan. Tetapi kedua orang itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara yang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit. Ingatlah bagaimana dia telah berbicara kepada kamu ketika masih berada di Galilea. Katanya, Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga." Haleluya. Di hari kebangkitan Kristus Yesus yang kita rayakan hari ini, 1-2 hal poin saja saya sampaikan pada saudara. Gunakan waktumu sebaik-baik mungkin.
Gunakan waktumu untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang menyenangkan hatinya? Membangun hubungan, membangun komunikasi yang begitu erat. Pagi-pagi saudara harus mencari dan duduk di dalam hadirat Tuhan. Yang siap katakan amin. Berdoa, memuji, menyembahnya, membaca firman Tuhan, dan mari lakukan dan sampaikanlah Injil Kristus, Injil yang menyelamatkan itu. Yang siap katakan amin. Bangkitlah, bangkit dari keterpurukan, bangkitlah, karena Yesus sudah bangkit buat kita semua. Bangkit dari kemalasan, bangkit dari hobi berbuat dosa, bangkit dari segala sesuatu yang bisa merugikan dirimu. Apa artinya? Meninggalkan pola hidup yang lama, beralih ke pola hidup yang baru yang sesuai dengan Injil Kristus. Haleluya. Yang siap katakan amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Bukan dengan barang fana, Kau menebus dosa kami. Ya rabata syarabata kala. Haleluya. Haleluya. Mari tutup matamu, jangan lihat kiri dan kanan. Sore hari ini kita diingatkan kembali untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Waktu kita tidaklah banyak lagi. Mari kita gunakan waktu kita untuk memuji, menyembahnya, karena Dia sudah mau mati bagi kita. Mari kita menjadi saksi Kristus dari Yerusalem sampai seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya kau ceritakanlah, kita ceritakanlah kasih Yesus pada teman-teman kita yang ada di kampus, di tempat pekerjaan, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu. Bukan dengan barang fana Kau menebus dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus dosaku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Terima kasih Yesus, Kau berikan kami kesempatan untuk bertobat. Kau selamatkan kami, Kau berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus, Kau berikan kami kesempatan untuk melayani pekerjaan-Mu. Katakanlah dengan segenap hatimu, ku telah mati, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti
kami sudah Kau selamatkan, maka kami meletakkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam kasih-Mu ya Tuhan. Jadilah seperti yang Kau mau, jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Hari ini bersama-sama kita merayakan hari kebangkitan. Mari kita percaya sepenuhnya atas kebangkitan Kristus Yesus. Dan kita juga mau meninggalkan cara hidup kita yang lama. Kita bangkit dan berjalan. Pola pikir yang merasa sepertinya tidak ada harapan lagi. Mana masa depanku? Mana kesehatanku? Mana kebahagiaanku? Tetapi Tuhan Yesuslah yang menjamin bahwasanya Dia tak akan pernah meninggalkanmu sedetik pun, sekalipun di dalam lembah kekelaman. Haleluya. Syukur bagimu. Mari kita nyanyikan ini. Sekalipun dalam lembah kekelaman. Haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisi Ku percaya. Lepaskan pengampunan, lepaskan rasa kekecewaanmu, nikmati kemurahan Tuhan, nikmati kebaikannya. Nyatakan dengan imanmu, aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan dengan segenap hatimu, dengan iman. Aku percaya. setia kepada Tuhan yang hidup di dalam keadaan apapun Tuhan. Kami senantiasa bersyukur kepadamu, Roh-Mu yang kudus yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau memberikan Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita persembahan misi kami dalam nama-Mu yang kudus. Kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Sebab Tuhan Yesus kita baik. Haleluya.
baik. Karena dia mau mati buat kita. Bangkit. Naik ke surga wajah tempat kita. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Saudara, Yesus kita. Tuhan Yesus baik. Mari kita sama-sama katakan, Tuhan Yesus sangat baik. 3 kali, dua ya. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus sangat baik. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah pandanganmu dan bukalah hatimu buat kasih Bapa di surga. Anugerah yang begitu indah dari Elohim Yahweh pencipta langit dan bumi. Hidup yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus bagi kita semuanya. Dan bahkan kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal. Damai sejahteranya, sukacitanya yang begitu indah ada di kehidupan kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita yang percaya sama-sama katakan amin.